Wah wah wah, tepat diumumkan hari ini. Reaksi Erick Thohir usai timnas Indonesia dilibas Jepang. Adakah pemain naturalisasi baru? Begini info mengejutkannya. Nah loh, ternyata kekalahan timnas Indonesia atas Jepang ada pengaruh dari Shin Tae-yong. Loh kok bisa? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Reaksi Erick Thohir usai timnas Indonesia dilibas Jepang. Kekalahan telak timnas Indonesia dari Jepang dengan skor 6 gol tanpa balas di Stadion Panasonic Suita, Osaka, Selasa 10 Juni 2026, meninggalkan luka mendalam di hati para penggemar Garuda. Bukan hanya supporter yang terpukul, tetapi Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, juga menunjukkan raut kecewa yang sulit disembunyikan. Meski tetap memberikan apresiasi kepada ribuan supporter Indonesia yang hadir langsung di Jepang, Erick seolah kehilangan kata-kata saat harus menanggapi kekalahan paling telak timnas di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut. Dalam keterangannya, Erick mengucapkan terima kasih kepada para supporter yang sudah memberikan dukungan luar biasa. Namun, ekspresi wajahnya jelas menyiratkan kekecewaan besar. Dukungan supporter yang datang dari berbagai daerah, bahkan dari Indonesia langsung ke Jepang, tak mampu mengangkat performa skuad Patrick Kluivert yang justru diacak-acak Jepang tanpa balas. Yang lebih mengejutkan, kekalahan ini bukan yang pertama sejak timnas berganti pelatih. Sebelumnya, Indonesia juga dihajar Australia dengan skor 4-0. Dua kekalahan beruntun dengan skor besar ini membuat posisi Patrick Kluivert sebagai pelatih utama kembali dipertanyakan. Padahal Kluivert ditunjuk setelah Shin Tae-yong dianggap gagal memaksimalkan skuad Indonesia yang saat ini penuh dengan pemain naturalisasi bertalenta tinggi. Namun nyatanya pergantian pelatih di tengah jalan justru tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Banyak pihak mulai menilai bahwa keputusan Erick Thohir memecat Shin Tae-yong kini menjadi bumerang. Apalagi hingga saat ini beredar kabar bahwa pesangon Shin Tae-yong belum juga dibayarkan. Situasi ini memperburuk citra PSSI seolah memperlihatkan kekacauan dalam manajemen dan ketidaksiapan dalam mengambil keputusan penting. Dengan sorotan tajam dari publik dan tekanan besar dari supporter yang berambisi melihat Indonesia lolos ke Piala Dunia, Erick Thohir dipastikan akan memperkuat timnas lagi secara ekstrem. Rumor menyebutkan bahwa langkah berikutnya bisa saja melibatkan proses naturalisasi pemain-pemain kelas dunia. Beberapa nama bintang top Eropa bahkan mulai disebut-sebut, dari pemain sekelas Cristiano Ronaldo hingga Kylian Mbappe. Meski terdengar ambisius, namun mengingat jaringan Erick Thohir yang sangat luas di Eropa, hal itu bukan hal mustahil. Langkah ini dianggap perlu untuk mendongkrak kualitas skuad yang saat ini dinilai masih belum bisa bersaing dengan negara-negara besar Asia seperti Jepang, Korea Selatan, atau bahkan Australia. Timnas memang lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun jika performa seperti ini terus berlanjut, mimpi tampil di Piala Dunia bisa buyar seketika. Masalah lainnya, mencari pelatih pengganti Patrick Kluivert juga bukan hal mudah. Nama besar seperti Shin Tae-yong dan Patrick sendiri tentu tak murah, apalagi dengan beban target yang sangat tinggi. Sementara PSSI juga harus berhitung cermat soal anggaran karena beban finansial seperti pesangon yang belum lunas bisa menjadi bom waktu yang menghambat langkah strategis ke depan. Kini semua mata tertuju pada bulan Oktober 2025 saat timnas Indonesia akan kembali berlaga di putaran keempat. 6 negara akan bersaing dan hanya 2 yang lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Indonesia harus melawan negara-negara kuat seperti Arab Saudi, Qatar, dan kemungkinan Iran atau Korea Selatan. Artinya, tanpa pembenahan menyeluruh, timnas bukan hanya terancam gagal, tetapi juga akan kembali menjadi lumbung gol. Di tengah situasi ini, netizen dan penggemar Garuda mulai ramai menyuarakan pendapatnya di media sosial, menuntut langkah nyata dan tidak sekadar janji manis. Banyak yang kecewa, namun tetap berharap. Mereka ingin timnas bangkit, dan itu dimulai dari keputusan besar Erick Thohir dalam waktu dekat. Bagaimana menurut kamu langkah apa yang seharusnya diambil Erick Thohir untuk menyelamatkan timnas Indonesia dari keterpurukan ini? Apakah kamu setuju jika pemain sekelas Mbappe atau Ronaldo dinaturalisasi? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kekalahan timnas Indonesia atas Jepang ada pengaruh dari Shin Tae-yong.
Kekalahan telak timnas Indonesia dari Jepang dengan skor 6 gol tanpa balas di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 menyisakan banyak cerita. Dan salah satunya yang mengejutkan adalah kehadiran sosok wasit asal Korea Selatan, Kim Jong-hyuk, sebagai pengadil dalam laga panas tersebut. Kehadiran Kim tidak hanya menjadi detail biasa, namun justru mengundang perbincangan hangat karena ia berasal dari negara yang sama dengan mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Fakta ini sontak memunculkan spekulasi baru di kalangan pencinta sepak bola nasional. Apakah ada peran atau pengaruh tersembunyi dari Shin Tae-yong dalam pertandingan penuh luka tersebut? Kim Jong-hyuk bukanlah wasit asing bagi timnas Indonesia. Ia bahkan pernah memimpin laga Indonesia versus Filipina pada November 2023 lalu, di masa Shin Tae-yong masih menjadi pelatih kepala. Saat itu pertandingan berakhir imbang 1-1 dan menariknya, Kim terlihat sangat akrab dengan Shin Tae-yong. Dalam momen pemanasan sebelum laga, keduanya sempat berbincang cukup lama di pinggir lapangan. Bahkan Shin Tae-yong sempat memuji Kim sebagai salah satu wasit profesional terbaik yang dimiliki Korea Selatan. Ia mengakui bahwa Kim memiliki kualitas dan integritas tinggi dalam memimpin pertandingan. Dan mereka juga memiliki sejarah panjang karena sama-sama memulai karier dari Liga Domestik Korea hingga ke level internasional. Namun yang menjadi pertanyaan besar sekarang adalah mengapa wasit asal Korea Selatan kembali dipercaya memimpin laga krusial Indonesia, terutama setelah Shin Tae-yong tidak lagi menjabat sebagai pelatih. Apakah ini hanya kebetulan semata? Ataukah memang ada faktor-faktor lain yang tidak tampak di permukaan? Kekalahan 6 gol tanpa balas dari Jepang bukan hanya mencederai semangat para pemain, namun juga meninggalkan luka dalam bagi para supporter Garuda. Dalam situasi seperti ini, publik tentu akan dengan mudah mengaitkan berbagai hal, termasuk kehadiran wasit Kim dengan konspirasi yang lebih besar. Terlebih, pertandingan tersebut berlangsung dalam atmosfer penuh tekanan dan keputusan-keputusan wasit pun menjadi sorotan. Meski tidak ada keputusan kontroversial yang terlalu mencolok, namun netralitas tetap menjadi isu sensitif mengingat hubungan personal antara Kim dan Shin Tae-yong yang sudah lama terbangun. Ditambah lagi, semua ofisial pertandingan termasuk 2 asisten wasit dan wasit cadangan juga berasal dari Korea Selatan. Sebuah formasi yang cukup janggal untuk laga yang melibatkan negara Asia Tenggara seperti Indonesia melawan raksasa Asia seperti Jepang. Apakah ini bisa dianggap sebagai warisan tersembunyi dari Shin Tae-yong? Sulit untuk menuduh langsung, namun di mata publik kekalahan besar ditambah kehadiran wasit dari negara asal ex-pelatih bisa menjadi kombinasi yang memunculkan spekulasi liar. Apalagi banyak pendukung Garuda masih kecewa dengan keputusan PSSI memecat Shin Tae-yong di tengah jalan dan menggantinya dengan Patrick Kluivert. Hasil dari keputusan tersebut kini terlihat jelas dibantai Australia 4-0 dan dilumat Jepang 6-0. Menariknya, meski sudah tidak menjabat, nama Shin Tae-yong tetap saja kembali terdengar di tengah kekacauan ini. Apakah ini pertanda bahwa bayang-bayang pelatih asal Korea Selatan itu belum benar-benar pergi dari skuad Merah Putih? Apakah kekalahan ini adalah bentuk karma dari pergantian pelatih yang terlalu terburu-buru? Akhirnya, publik Indonesia pun diajak untuk kembali menelaah lebih dalam soal keputusan-keputusan penting di balik layar tim nasional. Dengan munculnya nama Kim Jong-hyuk sebagai wasit seolah memperlihatkan bahwa sosok Shin Tae-yong masih hidup dalam lingkaran sepak bola Indonesia, meski secara resmi ia telah diberhentikan. Yang jelas, supporter tanah air pantas bertanya apakah laga melawan Jepang benar-benar murni hanya soal kualitas di lapangan atau ada tangan-tangan tak terlihat yang ikut bermain. Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kalian melihat ada yang janggal dalam laga Indonesia versus Jepang ini? Apakah wasit asal Korea Selatan itu seharusnya tidak memimpin pertandingan tersebut? Ataukah ini semua hanyalah kebetulan belaka? Kami tunggu pandangan kalian. Pembelaan Patrick Kluivert usai timnas Indonesia dibantai Jepang. Setelah kekalahan telak yang dialami timnas Indonesia dari Jepang dengan skor mencolok 6 gol tanpa balas, pelatih Patrick Kluivert akhirnya angkat bicara dan memberikan penjelasan atas performa buruk anak asuhnya. Laga yang berlangsung di Stadion Panasonic Suita, Osaka pada Selasa malam 10 Juni 2025 menjadi momen pahit bagi skuad Garuda. Namun, di tengah kekecewaan besar publik sepak bola tanah air, Kluivert mencoba mengajak semua pihak untuk memahami satu hal penting: timnas Indonesia masih sangat jauh tertinggal dibanding tim-tim raksasa Asia seperti Jepang. Dalam konferensi pers usai pertandingan, Patrick Kluivert secara terbuka mengakui bahwa perbedaan kualitas menjadi faktor utama yang membuat Indonesia tidak bisa berbuat banyak di atas lapangan.
Ia menilai bahwa Jepang adalah tim dengan level Piala Dunia bukan hanya dalam aspek individu, namun juga kolektivitas dan pengalaman bertanding di level tertinggi. Menurutnya sejak awal, ia dan timnya sudah menyadari bahwa ini akan menjadi laga berat. Bahkan Kluivert mengklaim bahwa dalam beberapa menit awal pertandingan, Indonesia mampu memberikan sedikit tekanan, namun seiring berjalannya waktu, dominasi Jepang tak terbendung. Kekalahan ini memang menjadi catatan buruk, terlebih karena terjadi pada laga penutup grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagi sebagian pendukung setia Garuda, hasil ini bukan hanya soal skor, tapi juga soal harga diri. Namun Kluivert menegaskan bahwa ia tidak ingin terlalu larut dalam rasa kecewa. Sebaliknya, pelatih asal Belanda itu memandang laga kontra Jepang sebagai pelajaran berharga bagi tim. Ia menyebut bahwa pertandingan ini harus dijadikan momen evaluasi besar-besaran, baik untuk dirinya sebagai pelatih maupun untuk para pemain agar lebih siap di masa depan. Patrick juga menyoroti pentingnya pembenahan tim secara menyeluruh menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia yang akan digelar pada Oktober 2025. Ia berharap para pemain bisa mengambil hikmah dari kekalahan ini dan menjadikannya bahan bakar untuk bangkit. Dengan format 6 tim memperebutkan 2 tiket otomatis ke Piala Dunia, tantangan yang akan dihadapi Indonesia justru semakin besar. Oleh karena itu, Kluivert menyampaikan bahwa Indonesia harus berani mengevaluasi segala aspek, mulai dari taktik, mentalitas, hingga persiapan fisik. Meski terlihat tenang, pernyataan Kluivert juga menjadi bentuk pembelaan diri atas kritik yang mulai bermunculan sejak kekalahan dari Australia sebelumnya. Dalam 2 laga terakhir, Indonesia telah kebobolan 10 gol dan tak mencetak satupun. Hal ini tentu menjadi tekanan besar bagi pelatih berusia 51 tahun tersebut. Tak sedikit pula yang mempertanyakan apakah keputusan PSSI mengganti Shin Tae-yong dengan Patrick Kluivert benar-benar tepat. Apakah strategi Kluivert memang cocok dengan karakter pemain Indonesia? Apakah waktu persiapan yang singkat cukup untuk membangun tim dengan filosofi baru? Yang jelas, publik Indonesia kini berada di persimpangan. Di satu sisi mereka ingin tetap optimis menatap putaran keempat dan peluang lolos ke Piala Dunia. Namun di sisi lain, hasil memalukan seperti ini menimbulkan kekhawatiran serius tentang kesiapan tim menghadapi lawan-lawan berat berikutnya. Apakah pembelaan Kluivert cukup untuk meredam amarah dan kekecewaan supporter? Ataukah justru membuka perdebatan baru tentang masa depan kepelatihan timnas Indonesia? Bagaimana menurut kalian, apakah alasan Kluivert soal perbedaan level cukup masuk akal? Ataukah ini hanya bentuk pengalihan dari kegagalan strategi dan taktik? Apakah kalian masih percaya timnas Indonesia bisa bangkit di putaran keempat nanti? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari berdiskusi demi kemajuan sepak bola nasional. Kesombongan Patrick Kluivert sebelum timnas Indonesia dibantai Jepang. Sebelum dibantai habis-habisan oleh Jepang dengan skor memalukan 6 gol tanpa balas, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert sempat melontarkan pernyataan yang cukup mengejutkan dan bahkan dinilai arogan oleh sebagian pecinta sepak bola nasional. Dalam konferensi pers jelang pertandingan, Kluivert secara terbuka menyatakan bahwa ia ingin memberikan warna baru bagi timnas Indonesia. Namun yang membuat publik terperangah adalah pernyataannya yang mengisyaratkan niat untuk menghancurkan fondasi yang sudah dibangun Shin Tae-yong selama 5 tahun terakhir. Hal ini sontak memicu perdebatan hangat karena Shin selama ini dianggap sebagai arsitek penting di balik peningkatan performa dan mentalitas skuad Garuda. Patrick Kluivert memang menegaskan bahwa saat ini ia masih menggunakan formasi warisan Shin Tae-yong karena para pemain sudah terbiasa dengan sistem tersebut. Namun ia juga menambahkan bahwa formasi 3 back bukanlah gaya utama yang ia anut. Ia berencana untuk menerapkan sistem barunya di waktu yang ia anggap lebih tepat. Dalam pernyataannya, Kluivert menjelaskan bahwa setelah laga melawan Jepang atau pada fase berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026, ia akan mulai membentuk skuad dengan pendekatan dan filosofi permainannya sendiri. Bagi sebagian orang, pernyataan ini terdengar seperti ambisi pribadi yang mengabaikan kesinambungan dan kestabilan tim. Yang menjadi ironi, niat Kluivert untuk merombak fondasi yang sudah terbangun justru tak disertai dengan kesiapan tim secara menyeluruh. Terbukti saat menghadapi Jepang di laga pamungkas grup C, timnas Indonesia tampil tanpa arah dan kesulitan menandingi kecepatan, organisasi, serta disiplin permainan samurai biru. Hasilnya pun tragis, kekalahan telak 6 gol tanpa balas. Jepang seperti menunjukkan kepada dunia bagaimana konsistensi dan kesabaran dalam membangun tim bisa berbuah manis.
Mereka tetap mempercayakan posisi pelatih kepada Haji Memoriasu sejak tahun 2018 dan selama 8 tahun terakhir JFA (Federasi Sepak Bola Jepang) tak tergesa-gesa mengganti pelatih meski sempat mengalami kegagalan. Berbeda dengan Indonesia di mana Kluivert baru menjabat selama beberapa bulan, namun sudah berencana merombak struktur dan filosofi tim secara drastis. Hal ini dinilai oleh banyak pengamat sebagai tindakan ugal-ugalan. Bagaimana tidak? Sebuah pondasi yang telah dibangun selama 5 tahun oleh Shin Tae-yong, yang mencakup penguatan mental pemain muda, pembiasaan dengan skema modern, dan hasil yang cukup menjanjikan, justru ingin diruntuhkan begitu saja. Padahal proses pembangunan skuad ideal butuh waktu panjang dan konsistensi, bukan sekadar ambisi pelatih yang ingin membawa ciri khas pribadinya. Kekalahan dari Jepang pun seolah menjadi hukuman atas kesombongan Patrick Kluivert. Skor 6-0 bukan hanya tentang kekalahan taktik, melainkan juga kegagalan manajemen ego dan visi kepelatihan. Ia gagal membaca bahwa momen untuk melakukan revolusi bukanlah di tengah jalannya kompetisi penting seperti kualifikasi Piala Dunia. Tidak sedikit yang kini mulai mempertanyakan kapabilitas dan kecocokan Kluivert untuk menangani timnas Indonesia, apalagi setelah komentar-komentarnya yang cenderung meremehkan sistem yang telah berjalan cukup baik. Kini publik dibuat kecewa bukan hanya karena hasil akhir, tetapi juga oleh arah yang tampaknya ingin dibawa oleh Kluivert ke masa depan. Harapan untuk melanjutkan progres positif di bawah Shin Tae-yong mulai terasa kabur. Lalu pertanyaannya, apakah timnas Indonesia benar-benar butuh perubahan sistem drastis sekarang? Atau seharusnya Kluivert lebih bijak melanjutkan fondasi yang sudah ada, lalu perlahan menambahkan sentuhan pribadinya tanpa harus merusak fondasi utama? Bagaimana menurut kamu? Apakah Patrick Kluivert terlalu terburu-buru dalam mengubah fondasi Shin Tae-yong? Apakah ini langkah tepat atau justru kesalahan besar yang bisa menghancurkan masa depan timnas? Yuk, tuliskan pendapat kamu di kolom komentar.